Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya kepadanya kita memuji dan hanya kepadanya kita minta tolong dan hanya kepadanya kita minta ampun. Min syururi anfusina, ya, wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita masing-masing. Kita ini orang yang dhaif, orang yang lemah, penuh kekurangan, kesilapan, dan tentu banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak diridhoi oleh syariat ini. Wa min sayyiati a'malina, dan kejelekan amal-amal kita. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon pada Allah agar kita tetap istiqomah sehingga kita tidak dipalingkan kepada kesesatan. Karena saya melihat apalagi zaman sekarang ini fitnah ini besar sekali, ya, khusus masalah agama ini. Kita sudah belajar agama, ada yang merusak kita, terkontaminasi pikiran kita, ya, apalagi orang yang tidak belajar. Dengan kita melihat fenomena sekarang ini, ada sebagian orang yang memang pemikiran itu pemikiran yang merusak semuanya, ya, menjauhkan kita dari syariat. Jadi mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah dari hal-hal yang demikian. Kemudian wa may yudlil fala hadiyalah, siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Nauzubillah min zalik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Untuk pembahasan kita, materi yang akan kita bahas hari ini, ya, yaitu penyelenggaraan jenazah, yang mana sebelum saya menyampaikan materi kita pahami dulu konsep syariat seperti apa, ya. Jadi konsep dasar ini dulu. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin memahami syariat sementara kaidah ini dia tidak tahu. Apa itu? Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, ya. Sebagaimana mungkin antum dah hafal ini ayat nih, udah familiar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini hari Arafah, hari Jumat diturunkannya ayat ini. 82 hari sebelum Nabi meninggal turunnya ayat ini. Allah mengatakan, aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Agama Islam itu sudah lengkap. Wa atmamtu, dan aku cukupkan, alaikum, bagi kamu, nikmatku, nikmati, wa raditu, dan aku ridho, lakum, bagi kamu, Islam sebagai agama, ya. Tafsir ayat ini juga ada di dalam hadis. Mana dia? Kita lihat di sini. An Abizar qol tarakna Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa. Dari Abizar
berkata, telah meninggal Rasulullah SAW, wa ma ta'irun, dan tidak ditinggalkan oleh Nabi salah satunya di antaranya adalah yuqallibu janahihi, yaitu burung yang mengepakkan sayapnya fil hawa, di udara, illa, melainkan wahwa yazkurna minhu ilman, melainkan sudah Rasul jelaskan. Begitulah lengkapnya agama Islam, sampai bagaimana burung itu terbang di udara sudah dijelaskan oleh Nabi. Bayangkan antum begitu sempurnanya ajaran Islam. Maka kata Abu Dzar, faqal sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, ma baqiya syai' yuqarribu minal jannah, apa saja yang mendekatkan kita kepada surga, wa yubayyi'u minan nar, dan menjauhkan kita dari neraka, illa waqad bayyana lakum, melainkan semuanya sudah diterangkan oleh Nabi. Semua yang mendekatkan diri kita kepada surga, semua yang menjauhkan kita dari neraka, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada satu pun yang tinggal. Semuanya sudah diterangkan oleh Nabi. Ya, tentu di sini adalah masalah syariat, bukan masalah dunia. Ya, semua masalah agama sudah ada semuanya di dalam agama kita ini. Tidak perlu kita cari yang lain-lain. Juga sebagaimana dalam ayat disebutkan Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Nabi ya kepadamu, fakhuzuhu, maka ambil. Itu yang kita laksanakan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita buat. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Nabi, yang tidak dikerjakan oleh Nabi dalam masalah agama ini, fantahu, maka jauhilah dia, tinggalkan. Jadi konsepnya sebagaimana juga disebut dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan syariat ini tidak ada dicontohkan oleh Nabi, maka amalnya itu ditolak. Tidak ada gunanya, bahkan berdosa. Yang kita lakukan itu menjadi dosa, bukan menjadi pahala. Kita ingin berbuat baik tapi bertentangan dengan syariat, tidak pernah dibuat oleh Nabi, maka bukan pahala yang kita dapat, bahkan menjadi dosa bagi kita. Karena di dalam kaidah innal asla fil ibadat, sesungguhnya hukum asal dari ibadat, hazaru wa man'u, bahaya dan dilarang, hatta yakumu dalilun, sampai ada dalil ala masyru'iyah, yang mensyariatkannya. Jadi pertanyaan kita, kalau kita melakukan sesuatu amal, sesuatu syariat, kita tanya dulu, dalilnya ada enggak? Ada enggak Rasulullah mencontohkan? Kalau ada, baru kita lakukan. Kalau tidak, tahan dulu. Karena hukum asalnya haram. Karena hukum asalnya tatbik, sudah pasti. Tidak boleh dibuat-buat. Illa bidalil, kecuali ada dalil. Sebaliknya, masalah di dalam hadis lain, iza kana fi amri dinakum, apabila kalian berurusan tentang agama ini, fa ilayya, kembalikan kepadaku, kata Nabi. Iza kana fi amri dunyakum, apabila kalian berurusan masalah dunia, ya, masalah dunia ini selain dari masalah yang bukan disyariatkan, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Oleh sebab itu, kaedahnya, hukum asalnya haram melaksanakan ibadah kalau tidak ada dalil. Silahkan melakukan apa saja kalau tidak dilarang. Ini konsepnya. Jadi kaedah dalam syariat ini, haram kita melaksanakan ibadah kalau tidak ada dalil. Dalam masalah dunia, lakukan apa saja yang di dunia ini selama tidak dilarang. Begitu. Ya. Penyelenggaraan jenazah masalah agama apa masalah dunia? Agama, maka kembalikan kepada syariat. Minum, ini masalah agama atau masalah dunia? Minum. Dunia, maka minum apa saja. Silakan antum minum apa saja selama tidak dilarang. Kita mau minum apa saja silakan. Yang tidak boleh itu yang dilarang. Apa yang dilarang? Ya,
yang memabukkan, ya, berlebih-lebihan, nah maka jangan itu dilakukan. Nah, itu konsep dalam masalah syariat. Begitulah kita berbuat dalam masalah agama dan masalah dunia, harus dudukkan. Jangan terbalik. Karena dianggap kita ini dibilang suka membid'ah-bid'ahkan. Ini laptop bid'ah katanya. Pesawat bid'ah, kendaraan bid'ah. Ini kan orang nggak ngerti kaedah ini. Yang ngomong kayak ini bukan orang sembarangan. Profesor, kiai dan segala macamnya. Tapi begitu cara berpikir, karena kaedah ini tidak paham. Kaedah ini yang asal ini nggak paham gitu. Ya, ini masalah dunia, ini masalah dunia. Tidak dilarang, silakan. Bukan ditanya mana dalil membolehkan pakai laptop, salah pertanyaannya. Ya, nah, yang ditanya mana larangan memakai laptop. Kalau ada baru kita tinggalkan. Tapi kalau masalah agama, mana dalilnya, mana contohnya, mana syariatnya, baru boleh kita mengamalkan. Kalau tidak ada, haram hukumnya mengamalkannya. Ini paham ya? Begitu. Ada yang belum paham tentang kaidah ini? Baik. Karena oleh sebab itu, berikutnya kita harus berilmu. Ya kan? Dalam surat Al-Isra ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu, jangan melakukan sesuatu, jangan mengerjakan sesuatu, jangan menyampaikan sesuatu, jangan membuat sesuatu ma laisa laka biilmun, kalau tidak punya ilmu. Kalau enggak tahu masalah syariat ini, jangan lakukan. Maka oleh sebab itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Ya, tentu kita tanya pada ulama. Kita membahas ini, kita membahas apa yang disampaikan ulama, apa yang diterangkan oleh ulama, bukan kata saya. Ya, kalau kata saya tidak usah ikut. Ya, tapi kita mengikuti qala Allah, qala Rasul, dan apa yang disampaikan oleh ulama tentang qala Allah, qala Rasul. Ada juga sekarang ini kita terfitnah begini, dia ada dalil gitu. Yang nggak punya dalil ini jelas kan, nggak kita ikuti. Tapi dalam masalah syariat sekarang ini banyak orang-orang menyampaikan ada dalilnya dia. Pertanyaan berikutnya yang harus ditanya, dalil ini kalau Al-Quran, mana Al-Qurannya? Dan bagaimana tafsirnya? Menurut siapa? Menurut ulama, bukan menurut saya, bukan menurut kiai, bukan menurut ustadz. Tapi tanyakan pendapat ulama tafsir tentang ayat ini apa? Itu yang kita pakai, bukan kata si ustadz, bukan kata ulama. Ya, ulama maksud saya ulama sekarang ya. Kalau ulama-ulama yang dulu memang harus kita ikuti gitu. Ya. Sekarang ini yang dikatakan ulama sebenarnya bukan ulama. Sekarang seperti itu kenyataannya ya. Nah, sehingga sekarang asal dianggap ulama, ikuti semua apa yang dikatakannya. Padahal itu tafsirnya menurut dia, bukan menurut para ulama ahli tafsir. Kalau hadis, ada hadisnya, tanya lagi, hadis ini sahih atau tidak? Ya, siapa perawinya? Siapa yang mensahihkannya? Ada hadisnya, sahih hadisnya. Bagaimana maksud hadis ini? Harus dipertanyakan lagi. Nah, jadi begitu cara kita memahami agama. Jadi nggak sembarangan, ya. Karena saya khawatir sekarang ini dengan media masa ini, dengan YouTube sekarang ini, ngomong tuh dia menyampaikan dalil, tapi menurut otak dia, bukan menurut ulama. Dalil hadis, tapi hadisnya nggak sahih. Ada dalil, ada Al-Quran, ada hadis, tidak menurut pendapat ulama, tapi menurut dia. Nah, ini harus seperti itu cara berpikir kita dalam masalah syariat ini. Baik, ini konsep dasar yang harus saya sampaikan. Ini tambahan saja, karena kita hari ini adalah niatnya ibadah, tentu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antum yang hadir ini orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dengan demikian antum ikhlaskan apa yang lakukan hari ini.
Dengan demikian apa yang kita buat hari ini jadi ibadah, itulah amal kita nanti menghadap kematian itu sendiri. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintahkan suatu ibadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas. Apapun namanya ibadah, termasuk hari ini kita menuntut ilmu. Dan kemudian saya tambahkan juga istiqomah. Karena saya menyampaikan ini, antum sudah belajar, kemudian ilmu antum tidak bermanfaat gara-gara antum tidak mempraktekkan. Nah, ini kita tidak istiqomah kita dalam menuntut ilmu, ya. Maka oleh sebab itu kita harus camkan kul amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah amalkan, continue terus menerus kita lakukan ini, tentu dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kemudian amanah ini khususnya dalam masalah penyelenggaraan jenazah, kita harus amanah, karena di sini nanti khusus dalam masalah menggarakan jenazah ini ada kaidah dalam syariat itu, ya, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, fakatama alaihi, dan dia tidak menceritakan aib dari orang yang dia mandikannya, fala arba'una marrah, ya, ghufiralahullah arba'una marrah, maka diampuni dosa kita sebanyak 40 kali. Kalau kita amanah. Tapi sewaktu kita tidak amanah dalam menyelenggarakan tugas ini, kita memandikan jenazah, kita ceritakan aib dari jenazah ini, bahkan hilang pahalanya, sebaliknya bahkan kita mendapat dosa. Sebaliknya dari hadis tadi, mafhum mukhalafah, yang kita tadi menyembunyikan aib, kemudian kita ceritakan aib, tentu lawan dari itu bukan pahala yang kita dapat, bahkan dosa sebaliknya. Ini amanah namanya, ya. Kemudian bekerja sama, karena kita ini adalah nanti bentuknya tim, ya, maka harus saling mengisi, saling membantu satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan merasa hebat, merasa paling dulu, merasa berjasa, ya, merasa paling pantas untuk mengerjakan ini. Ini hilangkan sifat-sifat yang demikian, ya. Kita saling melengkapi, saling membantu, jangan saling bermusuhan, jangan saling bertengkar, merasa paling berjasa, merasa paling hebat. Tapi dalam hal ini kita saling mengisi. Tidak ada yang kita ini yang sempurna, semua butuh yang lain. Dan terakhir, pesan saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dimanapun antum berada, dimanapun antum dibutuhkan, antum memberikan manfaat di situ. Ya, jangan kita tinggal diam. Karena kita di situ orang yang tahu, orang yang punya ilmu, maka di situ kita harus memberikan manfaat bagi manusia yang ada di tempat kita itu, dimanapun kita berada. Ini konsep dasar dari pembelajaran kita hari ini. Baru kita masuk penyelenggaraan jenazah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa jangan kita menyiapkan diri untuk belajar, untuk mempersiapkan menyelenggarakan jenazah, sementara kita tidak mempersiapkan diri, kita juga akan mati. Kita juga akan diselenggarakan. Maka ini harus kita sadari. Maka semua ini kita harus siapkan diri kita, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua itu datang dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Walikulli ummah ajal, setiap kita ini punya ajal. Fa iza jaa ajaluhum, apabila datang ajal itu, la yastakhiruna sa'ah, tidak dapat mengakhirkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak dapat mempercepat. Ini harus kita pahami. Dan kita di dunia ini adalah ad-dunya darul amal, dunia ini tempat beramal, wal akhirah darul jaza, akhirat adalah tempat kita memetik
amal kita, apa yang kita lakukan. Faman lam ya'mal huna, siapa yang tidak memperbanyak amal di dunia ini, termasuk hari ini kita mempersiapkan diri untuk menyenggarakan jenazah, sementara kita cuek dengan penyelenggaraan jenazah ini, ya, maka kata Rasulullah, hunna nudiman hunaka. Faman lam ya'mal huna, siapa yang tidak memperbanyak amal di dunia, nudima hunaka, maka dia akan menyesal nanti. Hunaka itu di mana? Di akhirat. Huna di dunia, hunaka di akhirat. Maka kita akan menyesal karena kita tidak punya amal. Amal pun ada bid'ah pula lagi, ya. Belum tentu sunnah pun yang kita buat diterima oleh Allah, apalagi yang bid'ah, ya. Kemudian pahami, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah dunia ini sebagai kematian itu adalah pelajaran buat kita. Kafa bil ibadah sugulan. Jadikan kesibukan kita adalah ibadah sehari-hari. Al mayyitu ghad, mayat hari ini, mayat besok. Sadari sewaktu kita mengantar jenazah, kita sebenarnya adalah mayat besok. Al mayyitu ghad, mayat yang besok, yaisu mengantar al mayyitu yaum, mayat yang hari ini. Hari ini yang kita antar mayat, kita sesungguhnya adalah mayat yang nanti akan menjadi mayat, ya. Kemudian juga Rasulullah katakan dan lainnya seterusnya, ini adalah sikap kalau kita ditimpa musibah, maka ini satu hal yang wajar. Al-qalbu yahzanu, al-ainu tatma'u, wala yaqdibur rubbah. Hati itu sedih, mata itu menangis, itu adalah sesuatu yang wajar. Wala yaqdibur rubbah. Tapi jangan menangis dan sedih itu membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah karena diratapi, ya. Maka ini harus kita hindari. Dan kemudian hadis berikutnya, man asnaitum alaihi khairan wajabat alaihil jannah. Siapa yang dipuji dia orangnya baik, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Sebaliknya, man asnaitum syarran, siapa yang dipuji dia orang yang jahat, wajabat lahul nar. Ini yang pesan kita yang disampaikan oleh Rasulullah, yang harus kita pahami, bahwa kita ini harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Baik, selanjutnya baru kita mulai diklat kita. Materi yang akan kita bahas hanya 5. Sebenarnya materi pelatihan jenazah ini semuanya ada 18. 17 di buku ini 17 semuanya. Dan ini satu lagi ini sebelum sakit, ini waktu sehat itu tambahan dari saya. Sewaktu saya memberi materi pelatihan di Masjid Abu Daud, ini ada materi sebelum sakit. Jadi semuanya ada 18. Di sini ada cukup lengkap penjelasannya. Kalau nanti mau jadi rujukan ini silahkan nanti dibaca ini. Yang saya buat ini ringkasan. Itu yang antum pegang itu hanya ringkasan. Ya, ringkasan yang mana? Yang 5 ini. Memandikan, mengapani, menyolatkan, mengantar, menguburkan. Inilah yang akan kita bahas dari modul yang ada pada antum sekalian, ya. Tambahan dari saya juga, sebenarnya hari ini antum tidak hanya belajar syariatnya, dan sebenarnya ada lagi namanya guide sheet. Nah, jadi ini syariat, ya. Ini guide sheet. Jadi apa yang antum dapatkan dari sini, di sini dibuat SOP kerja. Nah, mulai dari memandikan, apa yang dilakukan sebelum mandi sampai selesai mandi. Sewaktu mengapani jenazah, apa yang dilakukan sebelum mengapani sampai selesai mengapani. Kemudian apa yang dilakukan sebelum menguburkan jenazah sampai selesai menguburkan. Ada di sini namanya guide sheet, yaitu langkah-langkah kerja. Jadi di modul kita nggak dimuatkan, nanti Anda bisa sharing kalau antum bergabung di grup relawan, nanti kita buatkan
Nanti selain dari syariat yang kita dapat, kemudian juga guide sheet, SOP, langkah-langkah kerja nanti kita kirimkan di sini, ya. Di situ ada mendetail kita buat di situ, ya. Jadi kalau diklat sama saya, ya, di mana-mana, jadi bukan hanya syariatnya yang kita dapatkan, tapi juga guide sheet-nya ini kita perlu tahu, ya. Bagaimana langkah kerja, apa yang dilakukan, urutan kerjanya, mulai dari A sampai Z apa saja. Ini di sini nanti udah lengkap di sini semua. Di sini syariatnya, di sini langkah kerjanya, SOP-nya lah begitu, ya. Ini kalau kita memberi pelatihan seperti itu. Kemudian juga kita juga punya form-form, ya. Jadi sebelum kita menyelenggarakan jenazah ini, kita punya form, ya. Form yang harus kita isi sebelum penyelenggaraan jenazah. Ada namanya form permintaan penyelenggaraan jenazah, ya. Ya. Kemudian ada namanya form surat kuasa dari orang yang meminta kita menyelenggarakan. Ada surat kuasanya diberikan ke kita untuk menyelenggarakannya. Kemudian ada form surat jalan menyelenggarakan jenazah. Kemudian ada form checklist barang dalam perlengkapan jenazah. Ini semua kita buat. Jadi ada selain dari guide sheet, kemudian ada form-form kerja. Jadi kita betul-betul bekerja itu profesional dan tertib. Jadi tidak asal-asalan, ya. Di sini kita punya langkah-langkah kerja yang harus kita lakukan dalam penyelenggaraan jenazah ini. Saya sampaikan untuk surat kuasa kita perlukan karena di lapangan kita akan menjumpai kejadian-kejadian yang mana nanti di daerah itu mereka enggak senang dengan kita. Dilihatnya berbeda dengan cara di kampung itu, cara ustadznya, akhirnya mereka komplain. Kan banyak seperti itu, ya. Nah, bahkan kita pernah mengalami dulu Hidayah ini di perumahan Kualu ini ujung, saya tidak ingat apa nama perumahannya itu. Dia orang miskin. Waktu itu dia entah hendak ikut BSKM, entah hendak punya duit untuk bayar iuran BSKM. Meninggal nggak ada yang menyelenggarakan. Waktu itu dari Hidayah menginformasikan ke saya, maka kita turun untuk membantunya. Selesai dari mandi sampai menguburkan semuanya kita tanggung. Tidak ada sedikit pun keluar biaya dari keluarga itu. Datang keluarga dari kampung. Ya, apa katanya? Kami jangan diselenggarakan sebelum kami datang. Sementara ini udah terbengkalai jenazahnya, tidak ada yang mengurus. Masyarakat tidak mau BSKM apalagi. Akhirnya diselenggarakan sampai selesai. Begitu selesai diselenggarakan jenazah, mereka katakan kami tuntut sampai ke polisi. Begitu kata mereka. Keluarganya sudah terbantu semua, kita selesaikan semua, kita mau dituntut lagi oleh dia dengan polisi. Itulah kejadian masyarakat. Maka kita perlu namanya surat kuasa. Ya. Jadi ada kuasa dari keluarga memberikan kita melaksanakan jenazah itu, dan di sini kita pakai materai 10.000. Kalau sekarang 10.000, kalau dulu 6.000. Tanda tangan pihak kita, tanda tangan pihak keluarga. Nanti kalau ada komplain masyarakat, kita sampaikan kami sudah diberi kuasa. Nah, sampai seburuk-buruk keadaan kita sudah membuat seperti ini. Kalaupun nanti masih menuntut sampai pengadilan, kita sudah siapkan pengacara khusus untuk ini. Kita udah punya pengacara sendiri untuk kalau ada kasus nanti. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi, ya. Tapi tidak ada yang belum terjadi lah hal yang seperti itu. Tapi kita hanya berjaga-jaga kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi semuanya itu harus tertib, ya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan. Baik, baru kita mulai pembahasan, ya. Waslul mayit takfinuhu as-salatu alaih ahmilul mayit dafni. Sebelum kita menggarakan tugas, SOP-nya yang pertama yang harus kita lakukan, mempersiapkan seluruh perlengkapan penyelenggaraan jenazah. Semuanya, bukan hanya mandi. Ini kan mandi nih.
Jadi sebelum kita bekerja, semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan jenazah itu kita siapkan semuanya, ready semuanya. Mulai dari mandi, mengapani, kuburan, dan seluruh perlengkapannya siap semuanya. Baru kita mulai bekerja. Ya, nah, begitu ada permintaan, nanti ada form di situ. Kita kirimkan form itu secara WA dulu. Nanti form yang WA ini diisi oleh dia. Dari Ahlul Bait, namanya si Fulan, Fulana, hubungan dengan mayat ini, yang meninggal ini, permintaan kami ini disebutkan di situ. Ya. Setelah itu baru kita buatkan secara tertulis dan kita siapkan semuanya. Kalau tempat yang mandi, inilah perlengkapan mandi yang harus kita siapkan. Semua yang ada di sini ini perlengkapan mandi. Ya, sebagai contoh itu tuh barangnya kita lihat dulu. Coba antum keluarkan yang apa? Skop ambulan tuh biar dia Bapak kita lihat juga. Ya, ini perlengkapan mandi. Ya. Sabun ini kita biasa pakai sabun cair. Tapi kalau di BSKM enggak tahu saya tuh, kok harus sabun batang gitu. Iya kan? Sabun batang disediakannya, padahal kalau kita pakai sabun batang tuh untuk mayat gimana tuh? Sabun batang mencuci itu disiapkannya. Iya kan? Iya enggak? Iya. Kita siapkan yang ini, ya. Kemudian sempo ini kalau memang dibutuhkan, ya, untuk basuh rambut, terutama perempuan, ya. Kemudian daun bidara ini yang sudah di blender. Jadi bidara ini yang seperti ini. Ada yang belum tahu bidara? Ada yang belum tahu? Ini bidara, ini berduri, ya. Buahnya rasa apel. Kalau antum pernah coba, ya. Anda pernah coba tuh, enak. Ini di blender jadi kayak jus, ya. Jadi satu botol tempat jus blender itu separuhnya kita isi daun bidara, daunnya aja, kemudian kita kasih air, kemudian diaduk, menjadilah dia seperti ini. Usahakan banyak buihnya, karena buihnya itu sunnahnya, salah satunya, ya. Terus kemudian lagi kapur barus. Ini kapur barus yang sudah ditumbuk, bukan yang seperti ini. Ini kita beli ditumbuk jadi tepung kayak gini, disaring, ya. Ini kapur barus. Kemudian jeruk nipis. Jeruk nipis ini itu hanya kebutuhan, bukan suatu yang harus kita sediakan. Pengalaman saya, ya, di mana-mana yang jeruk nipis ini digunakan sewaktu jenazahnya busuk. Jadi kalau ada jenazah yang udah berhari-hari sampai 4 hari baru diselenggarakan, itu keadaannya pasti busuk, maka kita perlu jeruk nipis, ya. Jeruk nipis ini biasanya saya sediakan 10 buah, kemudian dipotong sini seperti ini, kemudian diperas, jadikan 1 ember air. Ini biasanya keadaannya kalau jenazahnya busuk. Tapi kalau normal saja ini tidak kita butuhkan, ya. Kemudian lagi ada namanya kain pembalut tangan ini, ya. Ini kita gunakan untuk mandi. Seperti ini, ya. Kemudian ada lagi handspoon. Ini handspoon. Ada handspoon yang model kain yang disarung, ya. Ini latex. Ini kita gunakan untuk mandi. Kemudian ada lagi namanya kain sugi ini. Ini pengganti untuk gosok gigi, membasuh telinga, mulut, hidung, pusat, pakai ini. Ini dari kain kapan yang dilinting. Jadi kain kapan dipotong, kemudian kita linting. Ini dia. Ya, asal jangan begini aja lah. Ya. Baik. Kemudian lagi kantong sampah. Kantong sampah kita gunakan untuk membuang sampah. Selesai mandi kan banyak yang kotoran itu kita masukkan di kantong sampah. Jadi ready-nya itu di tempat mandi,
ya. Kita letakkan di sudut-sudut tempat mandi itu kantong sampah. Begitu kita selesai, masukkan dia di dalam sampah. Jadi antum kerja itu rapi, bersih, ndak antum serakkan sembarangan, ya, begitu. Kemudian lagi tempat mandi. Tempat mandi kita punya di belakang, nanti bisa lihat. Itu yang bisa dilipat-lipat, ya, begini jadinya. Jadi nggak panjang makan tempat seperti ini, ya. Nah, ini kantong sampah nih, kita gunakan plastik apa aja boleh, ya, seperti ini. Tempat mandi itu karena kita ingin mudah dan praktis, kita buat tempat mandinya itu khususnya yang kita, ya. Kalau yang lain di tempat-tempat lain jarang buat seperti itu. Bisa dilipat begini dan bisa ditanggal kakinya. Jadi apapun mobilnya bisa masuk tempat mandi itu. Tapi kalau yang panjang-panjang itu butuh satu pickup membawanya. Jadi kalau yang itu praktis. Mobil Pak Alius bisa muat itu, ya. Masuk semuanya di situ. Ya. Ember untuk tempat air. Ember ini perlunya air biasa, air sabun, air bidara, air kapur barus. Nah, itu perlu ember. Yang perlu banyak airnya adalah air biasa. Air bidara itu satu ember kecil, air kapur barus satu ember kecil, air sabun kalau mau dibuat ember bisa, atau cukup dimasukkan dalam centong saja air ini sabun nih diaduk-aduk. Nah, itu guna ember. Kemudian gayung ya untuk menyiram mandi. Kemudian terpal dan hijab. Kalau di ruangan terbuka maka kita butuh hijab supaya jangan dilihat jenazahnya. Jenazah tidak boleh dijadikan tontonan, ya, karena wajib ditutup auratnya. Nanti bagaimana kita sampaikan. Kemudian handuk besar, ini anduk yang kita buat, ini anduknya usahakan yang besar, ya, supaya tertutup semua jenazah itu. Jadi nggak perlu banyak anduk. Kalau anduknya kecil, akhirnya separuh-separuh kita tutup. Nah, kalau anduknya sebesar ini kan kita gunakan ini. Tapi ada tambahan. Kemarin saya waktu sampaikan ini kepada ibu-ibu, Ustaz, kami butuh anduk kecil. Untuk apa? Saya bilang, untuk mengelap rambut setelah dikeramas, setelah disempo, setelah mandi kan rambutnya basah tuh, rambut panjang, maka kami butuh anduk kecil. Ah, silahkan saya bilang, ya. Yang penting mengeringkan jenazah. Kemudian kain panjang. Ini kain panjang ada dua macam. Gunanya untuk setelah mandi. Ada yang modelnya kain ini, kain panjang yang seperti ini. Ini butuh dua kain, ya. Ini butuh dua kain. Setelah mandi kan udah kering, kita kan menutup jenazahnya kembali. Pakai kain yang panjang ini. Dan kalau ini modelnya kita butuh dua kain. Kalau satu nggak tertutup semua badannya. Tapi ada kain yang kita buat khusus memang lebar. Jadi nggak perlu dua kain lagi, satu aja. Selebar mana? Spray tempat tidur. Nah, buatlah selebar tuh. Jadi satu, ya, nggak perlu dua kain. Oke. Kemudian lagi selang panjang, kain panjang udah, selang panjang untuk membuang kotoran, air yang keluar dari kotoran, kemudian selang untuk mengisi air. Jadi semuanya siap. Jadi keluarga yang meninggal itu mereka nggak perlu lagi nyiapkan ini. Semua udah kita siapkan. Selang-selang air itu pun kita udah bawa sekalian. Ya, jadi keluarga itu tinggal beres. Yang penting mana tempat letak mandinya dan mana airnya, nah itu aja. Yang lain kita siapkan semua. Kemudian gunting, ya. Ini gunting kita gunakan untuk, kalau untuk mandi untuk apa gunanya nih? Saya tanya. Kalau gunting waktu mandi untuk apa gunanya? Gunting pakaian. Kalau pakaiannya seperti ini kan susah nih dibuka kan? Ini kan kita tarik kan tidak bisa kan? Nah, maka kita gunting. Nah, nih. Kemudian merapikan kumis. Karena itu sunnah. Jadi kumis yang panjang bukan dicukur habis tapi dirapikan. Ya, jadi kumisnya itu, ini kita gunakan gunting. Kemudian lagi potong kuku, ya. Jika kukunya panjang, nanti saya sampaikan syariatnya seperti apa. Ya, ini kuku panjang kita potong. Dan bagaimana cara kerjanya,
mulai dari mana, apa yang harus dilakukan, nanti kita sampaikan. Ya. Kemudian sisir, kalau laki-laki cukup sisir saja, kalau perempuan dikepang menjadi 3 rambutnya. Ya, ada syariatnya seperti itu. Kita kepang, disisir. Kemudian lagi skop medis. Ini. Skop medis biasa dipakai untuk mengangkat orang sakit. Kita gunakan untuk mengangkat jenazah. Bayangkan antum kalau jenazah itu beratnya 200 kilo. Mau kita angkat pakai tangan. Nah, kita pakai ini. Ya, ini gunanya. Kita sudah mengangkat jenazah 240 kilo. Pakai ini. Enggak perlu angkat-angkat kita rame-rame ya. Pakai ini dah bisa kita gunakan, ya. Kemudian pengharum ruangan ini, jika nanti ruangannya, tempat mandinya itu kita kasih harum-haruman, ya. Nah, kita harumkan di sekeliling ruangan itu. Jadi kerja itu betul-betul profesional kita, ya, bukan asal-asalan. Kemudian APD. APD ini di sini dituliskan jika diperlukan. Hari ini bukan jika diperlukan, sangat diperlukan. Hari ini ya, kita menyelenggarakan jenazah dengan keadaan pandemi ini sangat diperlukan. Ada sarung tangan nih. Ya. Kemudian ada sarung tangan dalam. Nah, nih, saya bawa nih sarung tangan dalam. Nih. Jadi sarung tangan itu, ini yang pertama. Ini kalau jenazah COVID, ya. Kalau jenazah yang tidak COVID cukup ini saja kita pakai, gini, ya. Tapi kalau jenazah COVID yang kita menyelenggarakannya itu 3 lapis, 1, tambah lagi ini 2, sampai ke sini, ya. Tambah lagi ini terakhir 3, itu jenazah COVID. Jadi jenazah COVID itu orang yang paling aman di dunia menyelenggarakan jenazah COVID dengan perlengkapan yang lengkap. Jadi nggak khawatir, nggak perlu khawatir. Nah, ini kita siapkan, ya. Kemudian celemek, nih. Nah, kalau jenazah biasa mungkin cukup celemek ini, ya. Ini supaya jangan nanti jenazah itu kan berpenyakit. Jenazah itu punya apa? Hal-hal yang harus kita hindari. Nah, maka kita pakai ini, ya. Juga kita nggak basah, kemudian juga kita terjaga keamanan dalam mandi. Kalau kita tambah ini lagi, nih. Nah, kalau jenazah COVID dia pakai hazmat. Nah, kalau kami COVID di dalamnya pakai ini lagi, nih. Ini kayak baju mantel hujan, ya, kita sarungkan. Nah, praktekkan, pasang. Ada 2 macam, ada yang pakai celana, ada yang hanya sarungnya saja begitu. Nah, deh, ya. Nah, itu yang pakai celana langsung. Nah, ini, nah, kalau hazmat ini dia, coba antum pakai dulu. Nah, ini hazmat. Nah, ini hazmat. Ini hazmat sekali pakai. Selesai jenazah COVID langsung dibakar, nggak dicuci lagi, dibuang, ya. Nah, ini. Nah, ini kita pakai, ya. Dan ditambah lagi masker wajib, bahkan kalau masker untuk COVID itu khusus. Kemudian lagi namanya pakai goggle, kacamata goggle, kayak orang nyelam itu, ya. Dan pakai lagi apa namanya? Kalau orang mandi wajib, ibu-ibu tuh pakai apa namanya? Tutup kepala rambut tuh apa namanya? Ya kan ada sarung penutup kepala nih, apa namanya itu? Begitulah pakaian. Ini kebutuhan kita. Ini contoh. Ya, contoh APD yang kita gunakan. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya. Nah, ini lengkap yang kita siapkan untuk APD.
Hari ini saya bilang sangat diperlukan memakai APD. Jadi tidak aman kita sekarang mengerjakan jenazah. Ya, kenapa tidak aman? Saya mengalami, Pak. Nah, tadi pointer tadi. Ya. Saya mengalami langsung. Ini nih. Jenazah di rumah sakit RSUD, kita kan punya MOU dengan rumah sakit RSUD mengerjakan jenazah COVID. Kalau dibutuhkan, kalau enggak turun kita, ya. Ada yang meminta kita turun, ya. Itu pernah saya langsung yang terlibat di situ. Hari Jumat waktu itu saya ditelepon ada jenazah COVID yang meninggal di RSUD. Waktu itu saya sedang di masjid, ya, mau sholat Jumat, sholat sunat baru, belum sampai 8 rakaat datang telepon ada jenazah COVID untuk disegerakan. Dan COVID waktu itu hanya 4 jam. Mulai dari dia meninggal sampai dikuburkan itu dikasih waktu 4 jam. Langsung saya tinggalkan, tidak sholat Jumat saya hari itu. Pergi, selesai kita datang ke rumah sakit pakai lengkap hazmat dan segala macamnya, dan dipeti matikan, langsung dikubur palas. Waktu meninggalnya hasil swabnya belum keluar positif negatifnya. Begitu selesai dikuburkan, besok harinya disampaikanlah kepada saya bahwa jenazah ini negatif. Tapi perlakuannya tetap SOP-nya harus diperlakukan secara COVID. Kawan kita yang meninggal, jemaah Abu Darda, dia kerjanya mencari emas di daerah Taluk Kuantan tua. Jadi paru-parunya kena merkuri, air raksa itu kan, kena, dia sakit, bawa rumah sakit, meninggal. Sewaktu dia masuk rumah sakit itu di swab, langsung saya ditelepon oleh kawan kita juga, kawan dari Abu Darda. Ini ada yang meninggal kawan kita, tolong diselenggarakan. Waktu itu jam 12 siang saya sampaikan, tolong pastikan boleh nggak sama orang rumah sakit untuk dibawa pulang. Oke, katanya kan. Jam 4 saya ditelepon lagi, jenazah sudah di rumah. Ya udah, kita udah menganggap udah tidak ada masalah. Kita siapkan APD lengkap, kita selenggarakan. Yang lain yang membantu saya tidak pakai APD. Selesai kita menguburkan jenazah, waktu itu maghrib pas selesainya, saya menggarakan jenazah di akap itu, kuburkan maghrib. 2 hari setelah itu keluar hasil swabnya positif. Bayangkan antum, kejadiannya seperti itu. Hari ini kita nggak bisa menganggap remeh keadaan ini. Nih, ya, jangan kita membahayakan diri kita dan orang lain. La doror wala diror. Nah, ini keadaan dari alat. Kemudian ini dia gambarnya, ya. Ya, ini alat gambar dari perlengkapan jenazah mandi, ya, khususnya. Sebelum kita memandikan, apa pahalanya? Nah, ini dia yang harus kita ketahui dulu, pahala memandikan jenazah. Hadisnya saya ambil yang ujung aja, yang ini di pangkal nih. Ini yang saya sampaikan tadi, man ghassala mayyitan fakatama alaih faghfirarahullah arba'una wa fi riwayatin arba'ina marrah. Siapa yang memandikan jenazah dan dia tidak menceritakan aib atau menyembunyikan aib, ini perintah, ya, fakatama, hendaklah dia menyembunyikan perintah, ya, fakatama alaih, aibnya, maka ghufirallahu arba'una, Allah akan beri pahala orang ini sebesar 40 kali lipat. Sebaliknya, kalau dia menceritakan aib jenazah ini, maka hilang pahala dan bahkan berdosa. Ini pahala orang yang ikut mandi. Ini tidak akan didapat oleh orang yang tidak ikut memandikan. Pahala ini hanya untuk orang yang memandikan. Kemudian yang syarat yang kedua pasti ikhlas. Semua ibadah wajib ikhlas, ya. Nah, ini fadilah memandikan mayat. Berikutnya hukum. Hukum memandikan jenazah. Tadi pelenggaraan jenazah tadi hukumnya apa? Fardu kifayah.
Mana dasarnya untuk mandi? Ini dasarnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol bainama rajulun waqafa bi Arafah iza waqa'a 'anir rahilah fa waqasat aw qala fa awqasat fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam irsiluhu. Perintah. Seorang waktu itu meninggal, kata Ibnu Abbas, dia melakukan wukuf di Arafah, terjatuh dari ontanya, dipijak oleh ontanya dan meninggal. Maka kata Rasulullah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irsiluhu, mandikan dia. Perintah wajib. Dan untuk jenazah kita sudah mewakili dari kaum muslimin yang lain, maka dinamakan fardu kifayah, ya. Kemudian hadis berikutnya, ini anak Nabi Zainab meninggal. Tuwfiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, telah wafat anak salah seorang dari anak Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mendatangi sahabiah, wanita-wanita perempuan waktu itu, wanita sahabat waktu itu. Faqal, apa kata Nabi? Irsilnaha, mandikan dia. Perintah lagi, ya. Irsilnaha, perintah. Ini dasarnya, maka hukum memandikan jenazah itu adalah wajib. Yang memandikan jenazah ada syaratnya, syarat umum, syarat khusus. Ini syarat umum, ya. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat umum ini siapa saja harus memenuhi syarat. Syarat khusus tentu untuk keluarga, ya. Dan yang memandikan jenazah ini sebenarnya adalah diutamakan dari keluarga dulu, baru yang lain. Masalahnya apa? Keluarga-keluarga yang ada sekarang, keluarganya yang meninggal, dia tidak memenuhi syarat. Itu masalahnya, ya. Nah, syarat ini muslim, ya. Salat berakal, dia tidak gila, betul. Salat memais, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Syarat yang berikutnya amanah, yang tadi. Amanah menjaga, tidak menceritakan aib dari jenazah. Yang berikutnya adalah berilmu. Di sini masalahnya. Ilmu ini masalahnya. Kenapa kok kita yang perlu turun menyelenggarakan jenazahnya? Karena kaum muslim ini tidak menyadari dia harus tahu tentang menyelenggarakan jenazah ini. Sebenarnya kan setiap kita kan harus tahu nih. Minimal untuk keluarga kita menyelenggarakan jenazah itu kan, ya, berilmu dan mendapat wasiat. Maka sebagian ulama, maka yang diutamakan memandikan jenazah itu orang yang mendapat wasiat dan berilmu. Ya, dia mendapat wasiat. Saya hari ini ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya langsung, Ustaz, nanti kalau saya meninggal, Ustaz tolong mandikan saya. Itu wasiat buat saya, ya. Nah, itu salah satu contoh, ya. Nah, ini sahabat Abu Bakar pernah berwasiat minta dimandikan oleh istrinya, ya. Waktu dia belum meninggal, maka wasiat Abu Bakar meminta dia dimandikan oleh istrinya. Akhirnya memang istrinya yang mandikan. Istri memandikan suami, suami memandikan istri. Anda hukum nanti tersendiri. Baik, ini syarat yang umum. Jika keluarga ingin menyelenggarakan jenazah sendiri, maka yang pertama harus kita ketahui dulu, yang memandikan, yang mengapani jenazah itu wajib diserahkan kepada sesama jenis dan lebih utama yang mendapat wasiat dan dari kalangan keluarga. Ini dulu. Satu jenis, keluarga, mendapat wasiat dan berilmu. Ya. Jika ada keluarganya ingin menyelenggarakan jenazahnya sendiri, maka mana yang berhak melakukannya? Ini dulu urutannya, kayak bagi waris. Ya, urutannya yang pertama ayahnya dulu diutamakan memandikan jenazah ini kalau laki-laki, kemudian kakeknya, kemudian baru anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-lakinya, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki, keponakan, paman, sepupu laki-laki yang masih hubungan keluarga. Ini kalau keluarganya ingin menyelenggarakan,
Nah, maka ini diurutkan dulu, ya. Ayah ada, ayah duluan. Tidak ada ayah, kakek. Atau ayah ada, kakek ada, silakan, ya. Tapi ayah diutamakan dulu, ya. Dan seterusnya, jika tidak punya laki-laki keluarga yang bisa, tidak berilmu, ya, kemudian tidak mendapat wasiat, maka baru kita di sini laki-laki yang tidak punya hubungan keluarga. Dan setelah itu jika tidak ada laki-laki, baru boleh perempuan. Jika jenazah itu laki-laki, yang boleh mandikan itu adalah wanita yang masih mahram. Tapi tidak mungkin ini, ya. Kalau ada nanti wanita yang mahram ingin memandikan, sementara yang di sini ada ayah, ada kakek, tidak boleh dia ikut. Tidak boleh walaupun mahram. Tetap harus laki-laki duluan. Ya. Begitu juga perempuan, sama, ya. Nah, kondisi yang darurat, kalau tidak ada, baru ada nama hukumnya tayamum. Ya, enggak ada memenuhi syarat di antara yang mau memandikan itu, akhirnya hukum terakhir adalah tayamum. Dan hukum berikutnya adalah boleh saling memandikan itu antara suami dengan istri, istri dengan suami. Kenapa? Ada bisa jawab? Kenapa suami boleh mandikan istri, istri boleh mandikan suami? Kenapa yang lain tidak boleh? Saling memandikan maksud saya. Selain dari istri, ada anak perempuan, ada kakak perempuan dari yang meninggal, ada adik perempuan yang dari meninggal. Tidak boleh mandikan. Tapi yang boleh mandikan istrinya. Apa sebabnya? Ya? Gimana? Karena dia yang tahu aibnya. Yang lain? Tidak ada batas aurat. Ahsanta, mumtaz. Ya? Tidak ada batasan aurat antara suami dengan istri, istri dengan suami. Ya? Ada hadisnya yang tegas ini. La yanzuru ar-rajul ila auratir rajul walal mar'a ila auratil mar'ah. Hadis riwayat Muslim. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, dan tidak boleh perempuan melihat aurat perempuan. Ya, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, apalagi perempuan melihat aurat laki-laki. Yang boleh saling melihatkan aurat hanya suami dengan istri, istri dengan suami. Nabi pernah berpesan, "Lau mutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki summa salaitu alaiki wa dafantuki." Hadis riwayat Ahmad wa Ibnu Majah wa Darimi. Apa kata Nabi kepada Aisyah istrinya? "Lau mutti qabli, jika engkau meninggal sebelum saya," kata Nabi kepada Aisyah, "la ghasaltuki, saya yang memandikan kamu. Wa kafantuki, saya yang menyolatkan kamu. Ya. Summa sholaitu alaiki, saya yang akan menjadi imam solat kamu, menyolatkan kamu. Wa dafantuki, saya yang akan menguburkan kamu." Nah, ini dasar boleh antara suami dengan istri, di samping tidak ada batasan aurat. Selain dari itu tidak boleh saling memandikan. Ya, walaupun anak kandung sendiri. Ya, laki-laki dimandikan oleh anak kandungnya, perempuan dimandikan oleh anak kandung laki-lakinya. Tidak boleh saling memandikan. Ya, ini hukum berikutnya. Kita ambil penutup dulu. Ini sebenarnya urutan kerja awal sebelum mandikan 1, 2, 3, 4. Kemudian mulai memandikan apa yang dikerjakan, kita ambil kesimpulannya langsung. Nih. Ringkasan, coba antum buka. Ringkasan memandikan jenazah. Ini kesimpulan dari urutan tadi. Urutannya banyak, maka ini kesimpulan ringkasan dari memandikan. Ketemu? Udah ya? Halaman berapa tuh? 10 buka, halaman 10 buka. Antum lihat halaman 10 dah?
Ya, oke. Udah semua lihat halaman 10? Baik, kita lihat. Tambahan dari yang ada di sini, yaitu yang pertama yang saya tambahkan dari yang ini, yaitu tidak ada suatu keharusan, kewajiban jenazah waktu dimandikan itu menghadap kiblat. Tidak ada syariatnya. Ya, disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawanya, ya, as-sunnah ayyastaqbala bil marid al-qiblah iza tasiru zalika. Sunnahnya adalah menghadapkan ke kiblat itu adalah untuk orang yang sakaratul maut atau dalam keadaan sakit. Itu sunnahnya. Adapun pemahaman dari hadis ini, tidak sunnah atau tidak wajib menghadapkan kiblat untuk jenazah. Yang sunnah itu adalah sewaktu dia sakaratul maut. Waktu itulah kita hadapkan dia ke kiblat. Cara ngadap kiblatnya, antum bisa lihat itu, ya sama dengan waktu kita mengapani. Seperti apa kita mengapani jenazah? Ya, kita anggap ini jenazah mana? Ya, kiblatnya ke sana kan? Mana dia? Dia menelentang gini. Nah, gini. Ini kan kiblat anggap ke sana. Ini kan menelentang nih. Maka kita gini kan. Nah, miringkan orang sakit itu. Kepalanya menghadap ke sana, kiblat. Kepala kanan. Kiblat kan sana kan? Nah, maka di sini kepalanya. Kalau kiblatnya ke sana, berarti sini kepalanya. Posisinya begini. Dia melentang ini, kita miringkan. Nah. Ya, pandangan menghadap kiblat. Ya. Nah, seperti itu. Sakratul maut. Ya. Adapun setelah meninggal tidak ada satu keharusan atau tidak sunnah atau tidak wajib harus menghadap ke kiblat. Boleh menghadap mana saja. Itu konsep yang pertama. Kemudian berikutnya baru kita lihat lafaz yang ada di depan kita di modul antum. Antum lihat modulnya. Wa iza akhaza fi ghuslihi sitrun auratahu. Apabila engkau memandikan jenazah, sitrun auratahu, wajib menutup auratnya. Aurat jenazah tuh wajib ditutup. Kita buka seluruh pakaian yang ada pada jenazah itu, seluruh yang ada lengket di tubuhnya, seluruh yang ada yang bisa dibuka, termasuk gigi palsu, cincin emas, buka semuanya. Yang tinggal apa? Hanya penutup aurat saja. Kalau yang laki-laki dari pusat sampai ke lutut, dari perempuan, maka kainnya itu, kalau yang laki-laki begini kita susun kainnya. Coba kain tuh. Nah ini. Laki-laki kita lintangkan begini. Nah gini. Kalau perempuan kita panjangkan begini. Dan usahakan kain penutup ini pengalaman ya. Kalau orang yang enggak pernah mendengarkan enggak tahu nih. Jangan kain yang jadi penutup mandi itu kain yang baru beli. Kenapa? Kenapa? Luntur, pasti. Jadi antum pakai kain baru beli, masih ada merek, antum bentangkan, antum siram, langsung berubah warna. Nah, maka kain yang antum pakai itu kain yang udah dipakai. Nah, begitu menutup auratnya, ya. Kemudian berikutnya, wahuma kufiya usli hayyan. Kedua-duanya belum ke sana, ya. Setelah kita tutup aurat dari jenazah, was sunnah sitru kullihi anil uyun wa karihu hudur ghairu muayyin. Sunnah menutup seluruh tubuh jenazah itu dari pandangan, wa karihu hudur ghairu muayyin, haram
makruh. Makruh sini makruh, tapi jatuh makruh sini jadi haram. Wa karihu hudur, makruh hadir ghairu muayyin. Muayyin allazi yu'awinul ghusl, itu orang yang tidak ikut mandi. Jadi makruh hukumnya yang hadir di tempat mandi itu orang yang tidak ikut memandikan. Jadi apalagi ditonton, ya, dilihat oleh orang banyak, ini makruh hukumnya, ya. Sudah tutup aurat, kemudian yang hadir itu orang yang memandikan, tidak ada orang lain, maka barulah kita mulai melakukan setelah dibuka pakaiannya semua tadi, summa nawa wasamma. Mulailah dengan niat dalam hati, tidak dilafazkan, tidak ada niat usolli nawaitu, ya, wasamma, dan baca basmalah, cukup basmalah saja. Wahuma, membaca niat dan basmalah itu kufiyah seperti ghuslil hayyan, bagaimana kita mandi. Kita mandi wajib bagaimana? Nah, saya sampaikan mandi jenazah sama dengan mandi wajib. Mandi jenazah sama dengan mandi junub. Artinya apa? Tidak ada lagi mandi junub bagi jenazah dalam keadaan junub, cukup mandi jenazahnya saja. Jadi kalau jenazah junub, Hamzah, Hanzalah itu meninggal sewaktu dia dalam keadaan junub, kemudian sampai khobar kepada dia ada perang, langsung dia meloncat padahal dia dalam keadaan junub. Meninggal dia dalam keadaan perang, dan dia waktu itu tidak dimandikan, ada 2 kali, tidak 2 kali mandinya, cuman sekali mandinya, yaitu mandi jenazah. Tidak ada lagi mandi jenazah, mandi junub, cukup mandi jenazahnya saja. Oke, jadi setelah itu apa yang kita lakukan? Summa yarfa'u ra'sun, tegakkan kepalanya, ya. Jadi jenazah itu setelah kita basmalah, niat dan basmalah, kemudian antum tegakkan kepala jenazah itu. Summa yarfa'u ra'sun, kemudian tegakkan kepalanya, ya, ila qorbin julusin, sampai dia mendekati seperti orang duduk, ya. Ghairu hamil, yang tidak boleh didudukkan ini adalah wanita hamil. Karena kalau wanita hamil di situ ada bayi, maka ada kaedah yang dalam syariat, yaitu apabila inna kasrul azmil mayit, sesungguhnya menyakiti mayat kakasrahul hayyan, sama dengan menyakiti orang hidup. Jadi mentang-mentang mayat kita perlakukan seenak kita, tidak boleh. Karena perlakuan mayat sama dengan perlakuan orang hidup. Inna kasrul azmil mayit, sesungguhnya berlaku lemah lembut atau tidak mematahkan tulang mayat kakasrahul hayyan, sama dengan perlakuan kita terhadap orang hidup. Ini kaedahnya. Maka tidak boleh wanita hamil itu didudukkan, ya, karena ada bayi atau kandungan di dalamnya. Maka kita dudukkan seperti ini. Setelah itu antum lihat di buku antum, wa yusiru batnihi birifkin, tekan perutnya dengan lembut. Wa yusiru batnihi birifkin, tekan perutnya diurut pelan-pelan, ya. Wa yuksirul ma' hina izin, dan siram air sewaktu itu yang banyak. Jadi waktu kita dudukkan, kita tekan perutnya, dan bersamaan dengan itu disiram air yang banyak sambil diurut, ya, supaya keluar kotorannya. Kalau antum begini membuang kotoran ini tidak akan bersih. Jika antum dudukkan, dia akan keluar kotorannya itu dengan dibantu dengan diurut, maka disiram air langsung, ya. Summa yulifu ala yadihi, kemudian lapiskan tangan kita ini setelah kita cebok gosok perutnya, disiram air, dan lapiskan tangan ini harqah dengan lapisan apa yang dilakukan? Fayunajji, yaitu cebok dia.
cebok. Ada ketentuan khusus mencebok ini, yaitu waharuma massa aurah millahu sab'in. Haram hukumnya menyentuh aurat langsung. Jadi aurat kemaluannya tidak boleh kita sentuh langsung. Ya, maka kita alas pakai tangan, pakai sarung tangan, pakai kain. Dan waktu itu kalau memungkinkan, ada di antara yang ikut mandi itu adalah pihak keluarga, suruh keluarganya yang ikut bagian membersihkan itu. Utamakan keluarganya. Ya, karena di sini masalahnya sensitif aurat. Ya. Apalagi setelah itu, ingat ya urutannya tadi. Jangan lupa tuh caranya, urutannya. Apalagi summa yudkhilu isba'ihi, kemudian masukkan jari-jari yang kalau di sini tidak pakai sugi, coba sugi minta. Kalau ini kita pakai sugi, ya. Kita pegang sugi ini, ya. Summa yudkhilu isba'ihi wa 'alaiha khirqah, dan dilapisi mablulah dengan kain yang basah. Ini kita basahi, ya, kain sugi ini. Setelah itu apa? Yaitu fi famihi famasaha asnanahu, masukkan ke mulutnya dan gosok giginya. Ya, ya, itu summa yudkhilu isbahi wa 'alaiha hirqah mablulah fi famihi wa masaha asnanan. Itu digosok giginya, wa fi dan mankhirah, hidungnya. Ya, dibersihkan hidung dengan kain yang basah tadi. Fayunazzahu fiha, dan membasuh keduanya tadi. Ingat, ini catatan. Dan membasuh gigi dan hidung bila idkhalul ma', tidak boleh dimasukkan air ke dalamnya. Ya. Fayunazzifuha, dan membersihkannya itu bila tanpa idkhalil ma', tanpa memasukkan air. Seperti kita berwudu, kita kan masukkan air kan ke lubang hidung dan mulut. Itu bagi orang yang hidup. Bagi jenazah jangan kita masukkan air ke lubang hidung dan ke lubang mulutnya, ya. Wah, kemudian berikutnya apa yang dilakukan? Sudah selesai itu, summa yatawadda, maka lanjutkan dengan mawadi'ul wudu minha, yaitu membasuh anggota wudu. Jadi setelah selesai yang tadi cebok, kemudian sugi, dan mulai membasuh anggota wudu. Karena hadis Nabi begini, ibda'na bimayaminiha wa mawadi'ul wudu'i minha. Mulailah mandi jenazah itu menyiram bagian kanan dan membasuh anggota wudu. Jadi anggota wudu itu dibasuh bukan di akhir tapi di awal. Jangan terbalik. Ibda'na, mulailah, kata Rasulullah, bimayaminiha, ibda'na bimayaminiha, menyiram bagian kanan, wa mawadi'ul wudu'i minha, dan membasuh anggota wudunya. Jadi awal kita basuh anggota wudunya, ya. Setelah itu, setelah selesai membasuh anggota wudu, yang kita lakukan baru namanya mandi. Jadi wudu dulu, membasuh anggota wudu dulu, baru mandi. Seperti kita mandi wajib, seperti kita mandi junub, ya kan? Seperti itu kan? Ya. Apa yang kita lakukan? Wa yaghsilu ra'sahu wa lihyah. Mulailah basuh kepalanya kalau dia laki-laki, wa lihyah. Apanya? Nih, jenggotnya. Dengan apa? Biruwah as-sidrin, dari busa air daun bidara. Nah, itulah awal mandi. Jadi awal mandi jenazah itu sunnahnya adalah dengan air daun bidara. Sebagaimana hadis yang ini, ya. Antum lihat di sini. Oke, biar. Aghsilnaha bima'in wa sidrin. Mandikanlah jenazah itu, yang perempuan waktu itu disebut oleh Nabi, bima'in wa sidrin, dengan air daun bidara. Usahakan dengan
busanya. Itu mandi pertama. Ya, jadi mandi di awal itu adalah mandi daun bidara. Sekarang susah cari daun bidara? Enggak. Maka kita usahakan daun bidara ini sedapat mungkin kita mandikan jenazah itu dengan daun bidara. Kalau dulu mungkin susah, maka diganti dengan air sabun. Tetapi kalau sekarang mudah kita mendapatkan, maka kita usahakan dengan daun bidara. Karena nggak ada hadis begini, irsilhu, mandikanlah jenazah ini bi sobun. Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Irsilhu bimain wa sidrin. Ada hadisnya. Tapi kalau bisobun nggak ada hadisnya. Maka kita gunakan daun bidara. Kita lanjutkan. Jadi setelah itu dibasuh kepalanya, bagi laki-laki basuh jenggotnya, baru wabadanahu, baru badannya. Badan mana? Bagian depan. Badan yang mana? Yang dibasuh dulu? Bagian yang atas kanan. Ingat itu. Membasuh badan jenazah waktu mandi itu adalah bagian atas kanan. Jangan kiri kanan. Atau kiri duluan. Karena Rasulullah mengatakan ibda'na bimayaminiha, mandikan jenazah itu mulai dari kanan. Maka kita basuh wabadanahu, badannya bagian atas kanan, bisuflah, kemudian punggungnya. Jadi punggung mana? Punggung kanan. Atas kanan, punggung kanan. Summa yafidu alaihil ma, dan siram air bidara itu. Ya. Di sewaktu kita membasuhnya itu siramlah airnya. Wasunnah taslisun wa tayaminun. Sunnahnya mandi jenazah itu adalah ganjil. Arsilhu bimain wasidrin witron. Nah, itu dia. Hadisnya seperti itu. Mandikanlah jenazah itu dengan bidara dan berjumlah ganjil. Witron. Siraman, bukan siraman. Bukan siraman ya, jangan salah paham. Jadi mandikan itu dengan daun bidara awalnya, kemudian disebutkan di situ witron ganjil. Ganjilnya berapa? Salasan, khamsan, sab'an, au aksura min zalik. Ya. Salasan, khamsan, sab'an. Ya. 3, 5, 7. Au aksura min zalik. Tiga, 5, 7 atau lebih aksura min zalik dari 7 in ra'aitunna. Jika tidak cukup 7. Nah, jadi 3, 5, 7 enggak cukup 7, lebih dari 7, 9 jika dibutuhkan. Konsepnya harus bersih. Di sini baru kita masuk. Yang mana yang 3 itu, yang mana yang 5 itu, yang mana yang 7 itu. Jika 3 sudah bersih, tak perlu lagi 5. Cukup 3-nya saja. 3-nya saja. Nah, ini dia. Salasan. Yang pertama sidrun. Bidara. 3 kan? Di hadis ini di apa kita ini ada ini di sini disebutkan ini. Ya. Fil akhirah ya kafuron. Wa sunnah kafuron fil akhirah. Yang terakhir mandi jenazah itu adalah air kapur barus. Wa sunnah
kafuron fil akhirah, mandi terakhir itu adalah kapur barus. Maka di sini kafuron, ya, kafuron. Di antara bidara dengan kapur barus, baru kita tambah yang lain. Silakan antum tambah apa saja, boleh. Nah, sabun, sobun. Itu yang dimaksud dengan 3, bukan siraman. Salah paham kalau dibilang 3 siraman, salah. Ya, yang dimaksud dengan 3 di situ yaitu sidrun, kafuron, dan di tengahnya sabun. Kalau 3, kalau kita mandikan dengan prosedur yang tadi, itu sebenarnya udah bersih itu. Udah diceboi, udah diwudui, basuh anggota wudunya, betul-betul bersih. 3 kali ini udah cukup. Adapun 1 kali saja itu tidak boleh. Makruh hukumnya memandi jenazah 1 kali. Ya. Kalau udah berbuat kita 3 tapi masih juga tidak bersih, baru buat 5. Kalau 5 apalagi mau ditambah? Jeruk nipis. 1, 2, 3, 4. Satu lagi apa lagi? Air mawar. Itu yang disediakan BSKM yang botol-botol tuh air mawar itu. Ada kan? Kalau BSKM yang mandikan jenazah, nyiapkan itu mandi, itu biasanya ada yang dibuat orang pakai botol kan? Itu pakai itu. Kalau mau lebih dari 3. Ya, yang penting yaitu alsilhu bima'in wasidrin faja'alna fil akhirah kafuron. Itu konsepnya. Awal bidara, penutup kapur barus. Adapun di antara bidara kapur barus, kalau 3 boleh sabun atau bidara atau mawar atau jeruk nipis. Kalau 5 bidara, sabun, bukan kapur terakhir, mawar, jeruk nipis, terakhir kapur barus. Tapi yang 3 ini sebenarnya udah bersih. Cuman ada kondisi tertentu yang kadang-kadang masih kurang bersih, itu aja. Tapi 3 udah cukup. Ya. Ini cara memandikan. Kita lanjut dulu ini sebentar. Konsep kita nih di buku kita. Ya. Wa imrar yadihi kulli marrah ala batnihi. Alirkan air di perutnya. Fa illam yanki, apabila belum bersih, zada hatta yanki, tambah sehingga dia menjadi bersih. Wa karihu iktisaru ala marrah, makruh memandikan jenazah itu hanya 1 kali. 1 kali mandi dengan 1 perlakuan, itu makruh hukumnya. Ya. Wa ma'an harun, dan makruh memandi jenazah itu dengan air panas. Tapi kalau ada lengket-lengket perlu air panas, bukan disiram tapi cuman sekedar menghilangkannya saja. Adapun memandi jenazah dengan air panas itu makruh hukumnya. Ya. Kemudian ya, watasiru sa'rohu, dan kemudian antum setelah mandi terakhir, wasunna kafuran fil akhirah wahisabu sa'rohu, maka sisirlah rambutnya. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan di belakang ini, bagi yang perempuan ini. Nih. Ini dia. Kalau yang perempuan yaitu menjalin, ini dia. Bagi yang perempuan yaitu padofarna sya'roha salasan, kepanglah rambut perempuan itu menjadi 3 kepang. Kornainaha, 2 kepang di kiri kanan, kemudian wanasiyataha, dan 1 kepang di tengah. Jadi ada 3, kiri kanan dan di tengah. Setelah itu ya, fa'alqina ha khalfa, letakkan kepangan itu di belakang kepala.
Kalau perempuan, kalau laki-laki cukup disisir. Kapan? Kemudian lagi awal dari mandi, sebelum kita mandi tadi ada satu syariat lagi namanya taklimuz asfar, memotong kuku, intolan, wasqas sarib, dan merapikan kumis, wa taklimul azfar, dan memotong kuku, intolan jika panjang. Ya. Jadi memotong kuku dan merapikan kumis itu dilakukan sewaktu di awal mandi, di awal kita memulai mandi, sebelum memulai membasuh anggota wudhu tadi. Kita potong dulu. Ya. Nah, jika panjang. Inilah urutan dari ringkasan dari memandikan jenazah. Tambahannya hang ya. Ya. Ya, ini tambahan. Hukum tambahan yaitu jika jenazahnya anak bayi yang dalam kandungan berumur, ingat itu, berumur 4 bulan sampai 7 tahun, maka jenazahnya dimandikan sebagaimana jenazah biasa dan tidak ada hukum harus sejenis. Karena tidak ada aurat di situ. Jadi anak bayi yang keguguran umur 4 bulan dalam kandungan sampai umur 7 tahun kurang, maka dimandikan sebagaimana jenazah biasa, dan boleh laki-laki mandikan laki-laki, boleh perempuan memandikan perempuan. Kenapa harus dimandi jenazah yang keguguran 4 tahun itu? 4 bulan itu. Kenapa? Karena sudah ada rohnya. Dia sudah makhluk hidup. Kalau dia masih belum ada rohnya, maka dia cukup dikuburkan seperti biasa saja. Ya. Kemudian tambahan lain, ini sini belum ada saya buat, tapi ini tambahan untuk antum. Ada pembahasan jenazah yang dimandikan itu, kalau jika jenazah itu yang terpotong-potong tubuhnya, ada kan tubuh jenazah yang terpotong, itu kalau ukuran jenazah itu potongannya dari pinggang sampai kepala, dari pinggang sampai ke atas tanpa kepala, itu tetap dimandikan. Jika dari atas ini sampai, dia ada 2 hukum di sini. Pertama, jenazah itu dimandikan jika dari badan itu sampai kepala, maka dimandikan. Jika jenazah itu hanya potongan-potongan badan saja, kaki, tangan, itu tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Ya. Nah, tapi kalau dari atas ini dan ada kepalanya, maka di situ di syariat untuk dimandikan. Nah, jika tidak ada kepalanya, hanya potongan kaki, potongan kepala, potongan tangan, dijumpai jenazah itu tidak perlu dimandikan. Ya, nah, ini hukum tambahan. Kemudian berikutnya, jenazah itu udah jam berapa? Istirahat lagi? Ntar kita selesaikan dulu. Sambil ini selesaikan dulu baru istirahat kita ntar. Ya. Kemudian jika jenazahnya itu, ini tadi junub sudah, mandi junub sama dengan mandi jenazah. Yang berikutnya, kapan berlaku tayamum? Apabila jenazahnya tidak boleh kena air, kemudian tidak ada air, kemudian jenazahnya gosong, tercabik-cabik, atau jenazahnya laki-laki tidak ada laki-laki, jenazahnya perempuan tidak ada perempuan, di sini berlaku hukum tayamum. Faman tajidu ma'an, apabila tidak ada air, fatayammamu, maka tayamumkan dan thayyiban, dengan tanah atau debu yang bersih. Mana caranya? Famsahu biwujuhikum, cukup basuh mukanya, wa ardikum minhu, dan tangannya. Itu saja caranya basuh.
tapi cukup sekali. Kalau wudhu kan 3 kali kan, tayamum hanya satu kali, muka dan tangan, atau tangan dulu, muka dulu, silahkan. Ini hukum tayamum. Kemudian orang yang memandikan jenazah, man ghasala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, fal yaghtasilu, hendaklah dia mandi. Ingat, antum yang memandikan jenazah, maka antum setelah itu mandi. Apakah ini wajib? Tidak. Kenapa? Ada hadis lain, kunna naghsilu al-mayyit, pernah kami, kata sahabat Nabi dari Ibnu Umar, yaitu faminna min yaghtasilu, sebagian kami ada yang mandi, setelah itu wa minna man la yaghtasilu, tapi sebagian kami tidak mandi. Artinya boleh mandi, boleh tidak. Cuman ini lebih afdal, lebih baik, lebih utama mandi. Kalau tidak mandi, apa? Man ghasala mayyatan falyatawaddo, siapa yang mandikan jenazah hendaklah dia berwudu. Minimal antum yang sudah mandikan itu langsung berwudu setelah itu. Kalau bisa mandi. Ini syariatnya. Ya. Baik, selesai memandikan jenazah, sambil istirahat, break, tanya jawab silakan. Sambil santai aja. Mau minum santai, silakan antum. Kalau hanya sekedar air, maka cukup dibersihkan saja. Kalau kotor, masih kotor. Tapi kalau antum memandikan dengan prosedur tadi, insya Allah ini tidak akan terjadi. Ya, ini kita udah praktek di lapangan. Betul-betul kita mandinya itu pertama didudukkan, diceboi bersih, sampai tidak ada lagi kotoran keluar dari duburnya. Baru kita mulai basuh anggota wudhu, baru kita mulai mandi. Yang masalahnya terjadinya itu begini, waktu antum membersihkan itu nggak bersih, akhirnya masih ada kotoran di dalam perutnya keluar setelah itu. Itu kejadiannya, keadaannya seperti itu. Tapi jika antum melakukan prosedur yang sudah kita sampaikan tadi, sesuai dengan apa yang disarankan oleh para ulama, insya Allah yang namanya kotoran itu tidak akan keluar lagi. Tetapi jika masih keluar, jika ya masih ada juga keluar, itu Syekh Sholih Al-Munajjid itu dalam bukunya ini saya, antum bisa tambahan referensi, itu cukup membersihkan bagian yang kotor itu. Jika banyak kotorannya itu, maka diulang membasuh anggota wudhunya, diulang membasuh anggota wudhu. Jadi konsepnya mandi jenazah itu bukan wudhu, tapi membasuh anggota wudhu. Jangan salah paham. Bukan berwudhu namanya, tetapi membasuh anggota wudhu. Kita membasuh anggota wudhu sebagaimana kita berwudhu, seperti itu. Tidak ada, ya. Basuh anggota wudhunya aja. Niatnya itu niat memandikan, bukan niat wudhunya. Ya, niatnya itu adalah niat mandi, bukan niat berwudu. Ya, kalau nanti dibedakan mandi dengan wudu, sementara mayat itu bukan berwudu namanya, tapi membasuh anggota wudu. Jadi satu paket. Mandi dan membasuh anggota wudu itu bahagian dari mandi, maka cukuplah di awal niatnya. Niat waktu mulai mandinya itu. Anggota wudu tidak ada lagi niat. Ya, cukup di awal tadi, ya, di awal dan niat dalam hati berwudu persis. Sebagaimana ayat iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Itu seperti itulah. Apabila engkau hendak sholat, maka basuhlah mukanya, basuhlah tangannya sampai ke siku, basuhlah kepalanya dan telinganya, dan basuhlah kakinya. Di situ disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, sama seperti itu. Sambil minum silakan bagikan aja, Pak. Enggak, antum oper aja lah, ini enggak sempat orang ini bergerak. Ayo, lanjut.